Selamat datang di sesi deep dive kita kali ini. Nah, hari ini kita mau kupas intisari dari ringkasan buku klasik M. Scott Peck. Judulnya The Road Less Traveled. Sumber kita ini ngasih gambaran yang cukup lengkap ya soal 4 bagian utama bukunya. Misi kita sekarang, gali pemahaman paling dasar soal gimana Peck ngelihat pertumbuhan pribadi, terutama lewat kacamata disiplin dan cinta. Siap ya kita bongkar? Oke, jadi Peck ini mulai dengan gagasan yang kuat banget. Hidup itu susah. Dan justru, katanya, menghadapi kesulitan inilah kunci pertumbuhan. Nah, pondasinya itu ada di bagian 1, disiplin. Ada 4 pilar atau alat gitu ya di sini. Betul sekali. Dan keempatnya ini kayak saling ngelengkapin gitu. Yang pertama itu menunda kepuasan atau delaying gratification. Ini bukan cuma soal, katakanlah, manajemen waktu biasa ya, tapi lebih dalam. Kayak memilih rasa nggak nyaman atau usaha sekarang demi hasil yang lebih gede nanti. Peck ngelihat ini sebagai tanda kematangan yang fundamental gitu. Contohnya kayak, ya belajar buat ujian daripada nonton. Atau nabung dulu, nggak langsung belanja impulsif. Tanpa ini nih, kita cenderung ya kejebak aja nyari senangnya sekarang, terus lari dari masalah. Gitu. Dan itu kayaknya makin susah ya sekarang, di zaman yang apa-apa serba instan ini ya kan? Nah, setelah kita bisa menunda kepuasan, langkah penting berikutnya apa nih menurut Peck buat hadapi hidup yang sulit ini? Langkah kedua itu menerima tanggung jawab. Nah, ini krusial banget. Maksudnya, bukan berarti nyalahin diri sendiri buat semua hal ya. Bukan gitu. Tapi lebih ke mengakui peran kita dalam pilihan kita dan juga respons kita terhadap apa yang terjadi. Peck bikin perbedaan menarik di sini. Ada neurosis, itu kecenderungan nyalahin diri sendiri berlebihan. Terus ada gangguan karakter. Nah, ini kebalikannya, nyalahin dunia luar atau orang lain. Jadi menerima tanggung jawab, paling nggak atas respons kita aja deh. Itu langkah pertama, biar kita punya kekuatan buat berubah. Kita geser dari merasa jadi korban, jadi agen aktif gitu dalam hidup kita. Oke, jadi hadapi sakitnya dengan nunda kepuasan, terus akui peran kita dengan tanggung jawab, itu 2 pilar pertama ya. Terus gimana dengan 2 pilar berikutnya? Dedikasi pada kebenaran sama keseimbangan? Ya, pilar ketiga itu dedikasi pada kebenaran. Ini intinya soal komitmen buat ngelihat dan berinteraksi sama dunia apa adanya. Bukan kayak yang kita pengen aja. Jadi butuh kejujuran radikal ke diri sendiri dan ke orang lain. Terus mau terus-menerus perbarui peta realitas kita. Walaupun mungkin prosesnya sakit atau ngerusak ilusi nyaman yang udah kita bangun, intinya sih jangan nipu diri sendirilah. Nah, terus yang keempat itu keseimbangan atau balancing. Ini kayak seninya gitu, pakai 3 disiplin tadi secara fleksibel dan bijak. Jadi nggak cuma soal tahu kapan harus tegas, kapan harus lebih longgar, tapi juga nyeimbangin kebutuhan kita sama kebutuhan orang lain, sama realita dunia luar. Bagian penting dari keseimbangan ini juga kemampuan buat bilang enggak. Dan juga kemampuan buat ngelepasin hal-hal yang emang di luar kendali kita. Ini juga nyambung ke soal perluasan batas ego kita. Sadar kalau kita bukan pusat segalanya. Konsep perluasan batas ego ini jadi jembatan yang menarik ya ke bagian 2 bukunya yang bahas soal cinta. Nah, definisi Peck soal cinta di sini, ini bener-bener kayaknya nantang pemahaman umum banget ya. Banget. Sangat menantang. Dan bisa dibilang, wah, revolusioner sih. Peck itu mendefinisikan cinta bukan sebagai perasaan pasif, tapi sebagai keinginan atau will ya untuk memperluas diri demi mendorong pertumbuhan spiritual atau psikologis diri sendiri atau orang lain. Kata kuncinya itu keinginan atau kehendak. Jadi ini tuh tindakan, pilihan sadar, sebuah komitmen aktif. Artinya, cinta sejati itu bukan sesuatu yang tahu-tahu terjadi aja ke kita, tapi sesuatu yang secara aktif kita pilih buat lakukan. Oke, jadi ini beda banget ya sama pengalaman jatuh cinta yang seringnya kan rasanya kuat banget, tapi ya sementara gitu. Yang kata Peck itu lebih ke fenomena peleburan batas ego sesaat. Tepat sekali, jatuh cinta itu, atau limerence ya sebutannya, itu menurut Peck fenomena biologis awal aja. Mungkin penting buat mulai hubungan, tapi seringnya didasari ilusi, proyeksi, batas antara diri kita sama pasangan kayak meblur gitu. Nah, itu bukan cinta sejati yang tahan lama. Justru cinta sejati itu butuh kerja keras, butuh disiplin yang sama tadi,
nunda kepuasan misalnya, nahan diri nggak ngontrol pasangan. Iya ya. Terus, terima tanggung jawab atas kontribusi kita di hubungan, dedikasi pada kebenaran komunikasi jujur, sama keseimbangan memberi dan menerima. Tujuannya itu pertumbuhan bareng, bukan cuma cari nyaman atau ngatasin sepi lewat ketergantungan. Definisi cinta sebagai keinginan untuk memperluas diri demi pertumbuhan ini kedengarannya aktif banget ya, mungkin agak analitis gitu. Gimana nyambungnya sama pentingnya mencintai diri sendiri yang juga Peck tekanin? Wah, pertanyaan bagus. Mungkin kedengarannya analitis ya, tapi intinya ya cinta itu tindakan yang ada tujuannya, bukan cuma rasa sayang pasif. Dan ini nyambung langsung ke cinta diri. Mencintai diri sendiri menurut Peck itu bukan narsisme ya, tapi yang menerapkan disiplin dan komitmen yang sama tadi untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Ini fondasinya. Kita nggak bisa secara otentik dukung pertumbuhan orang lain kalau kita abai sama pertumbuhan diri sendiri. Intinya, perluas diri kita dulu. Gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, pertumbuhan sejati itu datang dari berani hadapin sulitnya hidup, pakai alat disiplin, nunda kepuasan, terima tanggung jawab, jujur sama kebenaran, dan jaga keseimbangan. Dan cinta sejati itu bukan cuma perasaan atau fenomena jatuh cinta, tapi tindakan aktif. Komitmen dari kehendak buat dorong pertumbuhan diri sendiri dan orang lain, yang mana butuh disiplin juga. Begitu ya? Tepat sekali. Itu rangkuman yang bagus. Wah, ini penyelaman yang kayak makna banget ya. Kita ini baru nyentuh lapisan awalnya aja dari gagasan Peck. Sumber Anda juga ngegali lebih dalam loh soal isu ketergantungan versus cinta sejati, terus peran penting misteri, bahkan konsep kasih karunia atau grace dalam perjalanan pertumbuhan ini. Ini bisa Anda eksplorasi lebih lanjut nanti. Nah, dari semua konsep ini tadi, disiplin, peta realitas, cinta sebagai tindakan, ada nggak sih yang paling kena? Atau mungkin paling, terasa menantang buat Anda secara pribadi? Dan ini satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau menerima tanggung jawab atas respons kita itu jadi kunci kekuatan pribadi, kira-kira nih, area mana dalam hidup Anda sekarang yang paling menantang buat Anda ambil tanggung jawab penuh itu? Coba direnungkan ya.